Jadi bicara bencana di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Padang, Sumatera Barat, saya pikir ini sebenarnya sudah harus Pak Presiden tempatkan ini pada bencana nasional. Karena melihat kerusakan, kerugiannya, dan korbannya nggak main-main. Jadi saya pikir kita nggak usah malu-malu untuk mengatakan bahwa itu memang bencana nasional, bukan lagi bencana alam yang biasa-biasa saja. Ini negara-negara asing, negara luar sudah banyak yang mau mengulurkan tangannya untuk membantu. Tapi kita kenapa justru tidak membuka tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana. Saya bilanglah bencana nasional. Ini kan banyak desa-desa pun yang masih terisolir. Ya, dari ada desa di Aceh hilang, tidak tahu lagi desa yang mana. Di Sumatera Utara, di Padang, korban yang belum ketemu pun yang tertimbun lumpur masih banyak, belum ketahuan berapa. Dan juga memang belum mendekati kenormalan. Nah, seminggu ini pun juga saya yakin belum tentu ya, karena tidak mudah memasukkan alat berat untuk bisa, memang BNPB itu bekerja dengan Pemda setempat, dengan aparat setempat untuk bisa mengembalikan daerah itu. Sungguh-sungguh sulit kalau kita melihat di TV. Nah, makanya kita ingin itu bencana benar-benar menjadi bencana nasional dan pemerintah terbuka dan semua para organisasi, para negara-negara luar, para konglomerat ya, yang mau membantu, bantu ya, kasihan, harus dibantu. Para koruptor pun kalau mau bantu diam-diam, bantu aja ya, jangan uangnya dimakan sendiri. Gara-gara kalian tuh koruptor, makanya itu bencana terjadi. Pembalakan hutan, penambangan liar, penggalian liar. Jadi banyak sekali akibat dari kebijakan pejabat yang membuat akhirnya rakyat menderita. Pejabat daerah alasan itu pejabat pemerintah pusat. Pemerintah pusat saling menuding, itu menterinya waktu itu si A, sekarang kan si B. Nah, kemarin Ibu Titi, ya Titi Soeharto, sungguh luar biasa. Dia menyampaikan dengan pendapat dengan Menteri Kehutanan untuk memoratorium penebangan kayu. Apalagi kayu yang sudah ratusan tahun. Habitat yang ada di situ pun itu juga seperti apa? Harimau Sumatera yang udah memang benar-benar langka, gajah, orangutan, segala macam yang ada di hutan itu habitatnya. Akhirnya mereka, ya satwa-satwa itu kita nggak tahu kemana. Mungkin habis juga tergerus oleh lumpur dan ombak. Nah, inilah yang memang udah Pak Presiden sampaikan bahwa, nyatakan itu bahwa itu bencana nasional. Bang, sebenarnya apa sih yang membuat kriteria bencana biasa dengan bencana, apa sih sebenarnya kok bisa sampai lama gitu untuk ini menyimpulkan? Kalau ujungnya lagi ya soal anggaran lah, kita juga udah mengerti lah, kita juga lagi kesulitan uang ya. Artinya kalau pemerintah pusat tidak membantu anggaran, ya terpaksa anggaran daerah yang keluar. Nah, itu juga jangan nanti jadi bermasalah karena sudah keluar dari nomenklatur, akan menjadi persoalan, terindikasi korupsi lagi nanti kan. Nah, inilah yang memang buah si malakama. Nah, kita prihatin, kita mendoakan, dan kita juga udah pada uluran nih ya untuk memberikan bantuan ya, baik sandang pangan maupun bantuan keuangan. Jadi terlebih pengacara-pengacara ini yang udah pada kayak Hotman Paris lah,
udah bantulah, nggak usah banyak cerita lah ya. Nah, pengacara-pengacara yang itu mari kita melalui organisasinya kita berdonasi, kita kumpulkan, kita bantu saudara-saudara kita yang memang terkena musibah bencana. Pengacara banyak yang kaya loh, ya jangan pada tutup mata dan tidak mendengar ya penderitaan rakyat kita sendiri, bangsa kita sendiri, dan saudara kita sendiri. Nah, itulah ya, mari kita doakan mereka supaya cepat pulih, ya bantuan cepat masuk, terutama air bersih dan makanan. Dan saya pikir nanti sekolah, madrasah, apa segala macam ya bisa dibangun kembali yang udah pada hancur. Bang, bicara anggaran, kenapa susah banget sih anggaran pusat untuk bantu anggaran daerah? Kan anggaran buat tunjangan DPR aja bisa secepat itu di ACC. Gimana nih Bang? Nah ini kan balik lagi ke Senayan, semua di Senayan ya. Kalau Senayan ini kan dengar, tapi udah lihat turun ke lapangan. Betul. Nah, ada beberapa. Ya mereka ayo kita dorong para wakil rakyat kita yang di Senayan. Mari kita berdonasi, mari kita tingkatkan itu menjadi bencana nasional namanya, agar memang benar-benar terbuka. Negara luar pun bisa membantu, jangan kita tutupin, karena kita juga sering membantu ke negara luar. Pembalakan liar dan juga tambang akhirnya diperlihatkan lah. Ya kalau itu tidak bisa dipungkiri, itu kan semua kelihatan bekas gergajinya. Bagaimana kayu itu, orang baru musibah aja terjadi, udah ada truk bawa kayu gelondongan, berapa truk itu lewat di depan mata kita, itu kan udah gila, udah nggak benar. Nah makanya kami minta untuk pemerintah mengusut dan menangkap serta memenjarakan itu para pembalak-pembalak liar, penambang-penambang liar, dan memoratorium juga penambang yang punya izin di situ supaya memang ditata kembali daerah itu, provinsi itu, sehingga bisa berangsur-angsur dipulihkan. Ini bukan setahun dua, bisa ratusan tahun ini untuk mengembalikan situasi itu. Nah makanya nggak main-main, itu kan sekarang pejabat saling menuding gitu kan. Nah memang kita udah bisa prediksi, hutan ditebang kita prediksinya apa? Pasti banjir, pasti longsor. Nah apa nggak kesana pemikiran. Nah jadi Tuhan Maha Adil, Maha Besar, dikasih lihat nih, ini baru 3 provinsi, kalau semua digundulin ya walau-alam lah, nggak tahu jadi apa. Tapi saya pikir pemerintahan Prabowo, kita yakin ya cepat menggerakkan kabinetnya. Nah, cuman memang terbentur kepada anggaran untuk secepat mungkin memulihkan keadaan yang terkena bencana alam. Bang, mudah-mudahan ya ibaratnya jangan kayak hangat-hangat cuman outnya tiba-tiba ntar hilang dimakan waktu. Yang terkait yang tadi Abang bilang, tangkaplah semua yang pelaku-pelakunya, yang nggak harus siapapun itu ya Bang. Ya bisa jadi ada yang masih nge-backing. Terus ini udah makan korban juga hampir 1000 lagi ya, tiba-tiba sampai kayak pagar laut, cuman angin-angin itu hilang, anginnya hilang. Ya, gimana nih Bang? Itu kan penyakit pejabat kita. Ini pejabat sama rakyatnya hampir sama nih. Pejabatnya menggebu-gebu, rakyatnya berteriak, pejabatnya menggebu-gebu. Rakyatnya diam, pejabatnya pun diam. Kan kita lihat reklamasi pantai ini di PIK itu kan udah seperti apa lagi ceritanya. Nah ini pun juga mudah-mudahan penderitaan rakyat ini terus melekat ya, supaya memang kalau ada yang melakukan penebangan, nah itulah sebenarnya mesti dikasih kekuasaan pemerintah daerah untuk merawat, mengawasi dan melaporkan mereka-mereka, ataupun kepolisiannya juga mengawasi dan menangkap mereka-mereka yang melakukan penebangan-penebangan liar. Artinya jangan hanya di musim kemarau ditebang, akibatnya di musim hujan. Nah nanti udah musim kemarau, bukannya dibenahin malah ditebangin lagi. Nah ini yang memang kadang kita ini juga rakyat kadang juga suka lupa. Kalau dia kemarin berapa bulan lalu itu menderita, begitu udah semua dibangun, ini ada pemerintah hebat juga nih sekarang nih. Semua kerusakan rumah ditanggung oleh pemerintah dan akan diperbaiki. Angin segar untuk kita. Mudah-mudahan itu
itu tidak dikorup lah sama oknum-oknum yang doyan makan duit rakyat. Nah, Pak Prabowo melihat rakyat ini memang sudah cukup menderita dan perlu memang di sana sini itu semua diperbaiki dengan kebijakan yang positif. Bang, ada pesan terakhir untuk bencana Sumatera ini. Terus kena untuk para oknum-oknum pejabat yang korup itu harusnya kena pidana berapa sih Bang? Soalnya ini kan sudah menyangkut nyawa Bang. Jadi Ribuan. pesan saya supaya ini kan sudah melanggar undang-undang lingkungan hidup, ada hukum pidananya, ancaman hukumannya juga di atas 12 tahun kok, ya, bahkan bisa seumur hidup, merusak ekosistem ya. Jadi saya pikir tangkap mereka, publish mereka, siapa-siapa memang yang perusak hutan, perusak tambang, nah semua dipublish supaya rakyat tahu dan melihat. Dan seperti Bu Titi akan dimoratoriumkan penebangan hutan. Mudah-mudahan juga Pak Bahlil dengar supaya juga itu penambang-penambang resmi yang sudah dapat izin itu di stop dulu dan semua dibenahi. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Kita prihatin, kita mendoakan saudara-saudara kita yang di sana dan mudah-mudahan bantuan terus mengalir ke daerah